Berarti sebelumnya cuma hepatitis saja dok ya, tapi mereka tuh kayak bermutasi atau seperti apa mengakibatkan ada hepatitis A, B, C? Sebenarnya itu penyebab dari jenis virusnya sendiri. Memang virusnya itu ada yang penyebabnya dari darah ataupun ada yang dari makan. 28,2 FM Jolin Radio Smart Radio for Smart People. Masih ada Ray Dharma dan Gia di Smart lagi sampai nanti jam 11 ya. Semangat dong Jan. Joliners, jam 9 waktunya kita ada di Bincang Dokter dan kita udah kedatangan tamu spesial di pagi hari ini. Kita harus menyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Dr. Nadila Paradiba Siregar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waduh, pagi. Gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Dokternya cantik ya. Dokternya cantik, kayak matahari yang di luar tuh, cerah gitu. Cerah ya. Dan dokter ini kan dari Rumah Sakit Marina Permata. Ya. Kesibukannya masih sama dokter? Iya, masih sama. Sekarang di poli umum. Oh, sekarang ada di poli umum. Pagi hari ini juga di tema spesial kita bakal ngebahas seputaran tentang hepatitis dok ya. Karena emang benar-benar mungkin juga ada beberapa orang yang mengkhawatirkan tentang hepatitis ini. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengenal tentang hepatitis, boleh dari dokternya dijelasin dulu apa sih sebenarnya hepatitis itu? Jadi hepatitis itu merupakan peradangan pada bagian organ hepar atau hati. Untuk penyebabnya itu ada berbagai macam seperti ada obat-obatan, alkohol, virus, bakteri, dan parasit. Untuk yang lebih banyak dikenal biasanya hepatitis itu disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Banyak ya. Kirain sampai Z. Enggak, kebanyakan. Berarti sebelumnya cuma hepatitis saja dok ya, tapi mereka tuh kayak bermutasi atau seperti apa mengakibatkan ada hepatitis A, B, C? Sebenarnya itu penyebab dari jenis virusnya sendiri. Memang virusnya itu ada yang penyebabnya dari darah ataupun ada yang dari makan makanan gitu. Sumber makanan yang kita konsumsi dokter ya. Mungkin juga pola makan ataupun pola hidup yang nggak sehat juga seperti itu. Nah, ini data dari CDC tahun 2019 ini banyak banget dok ya yang udah menderita penyakit hepatitis B dan bahkan juga ini mungkin udah hampir jutaan juga dok ya. Iya betul sekali. Untuk data dari CDC sendiri tahun 2009 di dunia itu terdapat orang sebanyak 296 juta orang yang menderita hepatitis B, sedangkan di Indonesia sendiri 20 juta orang terkena hepatitis B. Banyak ya ternyata ya. Berarti itu udah termasuk dalam tingkat endeminitas menengah sampai tinggi dok ya. Iya betul. Kita udah ada di posisi menengah ya dok ya. Iya menengah. Jangan sampai lebih lagi ya dok ya. Yang kita ketahui sendiri dok ya, hepatitis B itu adalah peradangan hepar disebabkan oleh virus hepatitis B itu juga mungkin masa inkubasinya tuh sekitar 12 minggu ya dok ya. Bahkan lebih dari 6 bulan juga. Nah, ini juga banyak di masyarakat yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Apalagi kalau hepatitis ini kan dari zaman dulu emang sebenarnya udah ada dok ya. Mungkin sekarang juga lagi booming-boomingnya. Kalau dulu cuma dikenal dengan hepatitis, udah kayak gitu kan. Kalau sekarang kan jenis dan variasinya udah banyak dok ya. Ada yang B, ada yang A dulu ya, ada yang B, ada yang C, ada yang D, bahkan juga ada yang sampai E. Mungkin juga masyarakat ataupun juga Joliners di luar sana tuh kayak apa sih yang aku harus lakukan ini untuk mencegah penularan. Mungkin kadang juga kalau kita terlalu melakukan kegiatan rutin yang terlalu bersih-bersih, misalkan yang sebelum makan harus rutinitasnya ada ritual dulu, cuci tangan mandi dulu dan lain itu kayak dianggap wih kamu nih sok banget, sok bersih. Padahal juga mungkin gitu kan. Itu menjadi salah satu faktor juga untuk kita menghindari tentang penularan dari hepatitis seperti itu dok ya. Nah, mungkin ada dari dokter nih, gimana sih sebenarnya penularan dari hepatitis B itu sendiri? Nah, sebenarnya untuk dari penularan hepatitis B dari hepatitis B dulu. Kalau untuk penularan dari hepatitis B itu sebenarnya dari darah, transmisi seksual atau hubungan badan, dan maternal neonatal atau dari bagian ibu yang sudah terkena hepatitis bisa menularkan ke anaknya. Nah, kalau untuk yang penularan dari makanan atau makan yang tidak bersih, tidak higienis. Nah, itu jenis virusnya beda. Itu virus hepatitis A namanya. Gitu. Beda jadi ya dok ya. Jadi mungkin kayak penularan dari darah ya dok ya. Tadi udah dijelaskan juga dari berhubungan badan ataupun juga dari ibu yang hamil mungkin ya.
Tapi kalau misalkan darahnya dok, itu kah harus darah yang baru kah? Atau mungkin harus udah darah yang udah berhari-hari mungkin? Jadi untuk penularan hepatitis B bisa dari darah. Nah penularannya itu bisa secara langsung. Nah secara langsung itu misalnya kita mendapat donor nih, transfusi darah, ataupun dari misalnya tukang cukur nih, dari pisaunya yang tidak diganti. Jadi misalnya dari satu pelanggan ini cukurnya nggak diganti alat cukurnya, ternyata si pelanggan ini terkena hepatitis B. Nah dari darah alat cukur yang tidak diganti itu, dari penderita yang hepatitis B bisa menularkan yang lain melalui darah. Misalnya terkena ada luka sayatan, kan kalau kita cukuran bisa aja nanti ada yang luka. Nah masuknya hepatitis B itu bisa dari luka yang terkena gitu. Itu sebenarnya adalah simple banget dok ya, mengganti pisau cukur ataupun juga hal yang lain. Tapi kalau nggak diganti ini beresiko fatal juga seperti itu. Seumur hidup bisa. Kasian juga orang yang emang benar-benar nggak tahu apa-apa ya, bahkan kita sendiri yang malah menularkan hal tersebut dok. Iya betul sekali. Nah mungkin bisa dijelaskan dok gejala-gejala akutnya mungkin seperti apa? Nah untuk gejalanya ini hepatitis B ini ada gejala akut dan gejala kronik. Gejala akut itu untuk gejala awalnya biasanya itu kadang ada yang nggak bergejala, kadang cuman demam-demam biasa, mual, lemas, hilang nafsu makan, matanya menjadi kuning atau badannya menjadi kuning. Nah untuk gejala kronik ini gejalanya biasanya kandungan hepatitis di dalam darahnya itu sudah lebih dari 6 bulan. Ada penurunan berat badan, ada rasa lemas, terus sakit sendi, sakit pinggang, kayak gitu. Sekarang kita bakalan ngebahas seputaran tentang pencegahan. Nah mungkin ini penting banget ya dok ya. Mungkin sangat penting juga buat Jolinas biar tahu nih kalau nanti udah ada gejala, udah di screening, mungkin pencegahannya seperti apa. Untuk pencegahan hepatitis B itu kan penularannya ada dari melalui darah, hubungan badan, sama dari ibu yang terkena hepatitis B ke anaknya. Gitu. Nah, jadi untuk yang pencegahan dari darah dulu ya. Nah, dari darah itu biasanya kalau untuk petugas medis biasakan gunakan sarung tangan supaya terhindar dari darah yang terciprat darah. Terus tidak memakai jarum secara bergantian. Terus menghindari pemakaian alat-alat yang dapat menularkan seperti tadi penggunaan pisau cukur. Pisau cukurnya itu kalau bisa satu orang pelanggan, satu saja, jangan bergantian dipakai. Untuk ibu hamil yang sudah terkena hepatitis B, ini untuk pencegahannya dilakukan screening. Nah, dari pemerintah sendiri sudah melakukan program screening seperti pemberian imunisasi hepatitis B, pemberian HB0 untuk mengurangi transmisi dari ibu ke bayi. Biasanya itu kalau anak-anak baru lahir diberikan imunisasi ya, HB0 namanya. Pemeriksaan pada ibu hamil atau ANC, jadi harus rutin dilakukan. Minimal itu kan 4-8 kali. Terus nanti untuk anak-anak yang sudah lahir yang sudah terkena hepatitis B, biasanya itu ada pengobatannya namanya HBIG. Itu seperti imun serum gitu nanti diberikan, dan pemberian obat-obat pada ibu hamil juga ada untuk hepatitis B. Jadi udah ada penggolongannya dok ya. Nanti kalau misalkan udah tahu nih ini hepatitis apa terhadap apa, ini ada udah pencegahannya seperti dok ya, penolongannya. Berarti semua hepatitis sebenarnya sama dok ya. Untuk kayak ibu hamil, anak kecil itu kan sebenarnya semuanya sama, tergantung virus yang masuk di dalam tubuh itu apa kayak gitu dok ya. Iya. Jadi kalau sudah misalnya dari para ini sudah ada gejala-gejala, bisa diperiksakan di rumah sakit terdekat kayak gitu, ataupun di rumah sakit Marina sendiri juga ada untuk pemeriksaan hepatitis ini. Pengobatannya itu seperti apa dok? Nah untuk pengobatannya ini ada beberapa yang berbeda. Jadi untuk pertama harus kita kenalin dulu gejala-gejalanya nih, kan ada yang gejala akut dan gejala ringan. Jadi untuk rata-rata 90% pasien dengan hepatitis B yang mempunyai gejala akut itu bisa sembuh, dan 10%
70%-nya biasanya bisa menjadi kronik. Kronik itu kalau gejalanya itu udah lebih dari 6 bulan nih, hepatitis B-nya ada di dalam tubuh. Nah, untuk pengobatan sendiri biasanya kalau untuk pasien-pasien dewasa itu bisa langsung berobat ke penyakit dalam. Biasanya dokter penyakit dalamnya itu akan menterapi untuk pasiennya itu sendiri, dan untuk anak-anak juga untuk bisa ke dokter anak. Nah, untuk ibu hamil terutama itu supaya tidak menularkan biasanya harus diobati sesegera mungkin, bisa langsung ke dokter kandungan. Nah, kalau untuk bayi-bayi baru lahir yang sudah terdeteksi untuk hepatitisnya itu seperti tadi akan dikasih imunisasi ataupun serum hepatitis B itu sendiri. Oke. Nah, mungkin di Joliner sana itu masih ada kayak salah paham dokter ya. Padahal sudah tahu hepatitis, khususnya hepatitis B itu adalah penyakit yang menular. Tapi kadang ada beberapa orang yang keluarganya udah terjangkit ataupun juga udah positif hepatitis seperti itu, tapi mengobatinya atau kayak menemani itu kayak itu bukan penyakit menular kayak gitu, Dok. Nah, itu yang kita harus kenal lagi, hepatitis ini sebenarnya penyakitnya menular, terutama hepatitis B dan C. Nah, ini penularannya yang dari darah tadi itu. Jadi harus dicegah, terutama yang di keluarga nih kan yang kurang awas terhadap ini, kalau misalnya pemakaian cukur atau apa itu yang berbahaya. Iya sih. Karena emang benar-benar kadang ada batuknya, emang benar-benar batuk banget, Dok ya. Kadang juga nggak ditutup ya, ditaruh di satu rumah dengan keluarga yang sehat. Nggak tahu kalau itu ternyata itu sudah tertular ataupun juga menderita penyakit hepatitis, khususnya hepatitis B. Seperti itu. Karena juga Joliners itu malas banget untuk berobat, itu tadi, Dok ya. Malas untuk berobat tapi tetap beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Nah, itu tadi ya bisa menularkan ke lain-lain juga. Iya, atau habis batuk tutup mulut terus dia pegang orang gitu, bahaya banget ya. Asal jangan cuci tangan aja, Dok ya. Budayakan cuci tangan. Oke, budaya ya. Mungkin cuci tangan yang lain maksudnya. Kalau cuci tangan untuk kebersihan boleh lah, Dok ya. Mungkin ada tambahan lagi, Dok, tentang pengobatan? Kalau untuk jadi untuk para Joliners nih, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu segera mungkin ke Fasienkes atau fasilitas kesehatan terdekat, karena memang penularannya ini berbagai macam. Kalau untuk hepatitis A sendiri kan penularan dari makanan. Nah, makanan ini kalau misalnya kita sudah sejak dini mengetahui, jadi kita bisa menghindari untuk penularan ke yang lainnya. Oke. Mungkin ada kesimpulan dari dokter untuk Joliners? Jadi untuk Joliners, kalau misalnya memang ada gejala-gejala, terutama kan yang sakit-sakit kuning atau lemas, kadang memang demam-demam, itu sebaiknya periksakan ke rumah sakit terdekat, jangan dibiarin, karena memang kalau untuk hepatitis sendiri ini kalau diobatin dengan segera mungkin kemungkinan sembuhnya masih bisa. Cuman kalau misalnya memang dibiarin takutnya lebih keparah dan takutnya itu malah menjadi hepatitis kronik yang lama di bagian tubuh gitu. Jadi untuk Joliners, kalau memang ada gejala-gejala seperti yang saya bilang tadi, mohon segera diperiksa ya. Iya, emang benar ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Jangan sampai nanti manja ya. Aku pengennya periksa dijemput sama dokter atau diperiksa sama dokter di rumah kayak gitu. Jangan dong, harus ke rumah sakit. Dan emang benar-benar kita harus pamitan Joliners ya. Semoga kita semua sehat, dokter juga sehat ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next talk show selanjutnya, kita membahas seputaran apa nanti. Jonlin Radio,